Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada video lagi podcast bersama Mas Adi Praitno. Ini kata Mas Adi Praitno, ini akan ada kejutan setelah tanggal 20 Oktober setelah nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, guys. Jadi, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video dari Mas Adi Praitno ini. Bismillah. Prabowo misalnya sebagai ketua umum Gerindra harus bertandang dan berkunjung sebagai ketua umum partai, bertemu dengan Megawati sebagai ketua umum partai. Oke. Batasnya bukan lagi bicara tentang mantan presiden dengan presiden terpilih, tapi apple dalam konteks kelembagaan kepartaian, dalam konteks personal sebagai ketua umum partai. Ya. Itu yang bisa terjadi, Bang. Menurut saya jauh lebih efektif bicarakan ketimbang misalnya ingin dalam tanda kutip melobi PDIP supaya tidak jadi oposisi, tapi melibatkan pihak-pihak lain, yaitu SBY dan Ya, ya, Jokowi. ya. Justru akan melebar nanti. Alih-alih ingin bicara tentang bagaimana PDIP bisa dirangkul dan diajak kerjasama, kalau di situ ada SBY dan Jokowi, nggak terjadi itu pembicaraan, Bang. Malah yang muncul adalah kisah dan luka lama yang sampai saat ini belum ada obatnya. Iya. Ya, ya. Iya. Jadi bukan 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 malah berdamai, malah justru menambah panas gitu ya. Iya. Tapi gini Bung Adi, itu kan kalau kita lihat rentetan peristiwanya kan, sebenarnya kan kaitannya dengan PDIP dan Prabowo Gibran, nah, atau hubungan antara Prabowo dengan Megawati, kan ada yang bilang bahwa Megawati memberi sinyal mau ketemu, mau bersama asal eh, Pak Prabowo tidak lagi melanjutkan honeymoon-nya dengan Pak Jokowi. Nah, ini kalau Prabowo harus memilih gitu. Pertama, apakah memang harus memilih? Apakah Jokowi atau sekarang kan dengan Jokowi. Nah, apakah harus melepas Jokowi demi Megawati dan apakah itu perlu dan apakah memang ada persyaratan itu dari PDIP dan Bu Mega bahwa oke, kita bersatu, kita bareng asal Jokowi dan Prabowo N. Itu Nah, gimana ini, guys. sebenarnya konstelasinya apa ini? Apa yang terjadi? Ya, ya. Saya melihat tipikal Prabowo itu dalam konteks tidak harus memilih antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ya. Prabowo Ya. ini tipikal orang yang kalau bisa berjalan bersama, kenapa harus dipisah? Kenapa harus ada yang N dan kenapa harus ada yang jadi prioritas? Inilah pentingnya ide tentang presidensial club itu, Bang. Siapa tahu karena Prabowo ini tidak punya jarak psikologis apapun dengan Megawati, dengan Jokowi, bisa menjadi penengah gitu ya, bisa menjadi jembatan dan bisa mempertemukan antara kedua tokoh ini. Meski kita tahu bahwa resistensi kan kuat muncul dari teman-teman PDIP kan. Ya. Sementara dari pihak kawan-kawan Jokowi, terutama para relawannya, saya kira memang menyambut positif. Ini langkah yang cukup baik yang saya kira menjadi oase di tengah hubungan yang belakangan ini cukup mengeras ya. Tapi bagi saya, kalaupun toh harus memilih, per hari ini pun rumit. Bahwa Prabowo Subianto meninggalkan Jokowi di saat ini menurut saya agak rumit. Nggak mungkin, Karena gitu ya. apapun sampai tanggal 20 Oktober, yang jadi presiden itu adalah Jokowi bukan yang lain. Jadi semua keputusan-keputusan politik di negara ini ya tentu the one and only veto playernya adalah Jokowi bukan yang lain, Bang. Ini yang saya kira memang sulit. Karena kalau kemudian Prabowo Subianto bisa bertemu dengan Megawati saat ini, di saat misalnya Jokowi itu masih jadi presiden, pasti publik beranggapan, wah ini Jokowi secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh Prabowo Subianto. Kan begitu Iya, jalan ceritanya, ya, Bang. benar-benar. Dan kelihatan Prabowo lebih memilih PDIP dan Megawati sebagai partner di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, ketika sampai hari ini wacana tentang pertemuan Prabowo dan Megawati juga tidak kunjung bisa direalisasikan, publik kan juga semakin mempertebal argumennya bahwa sebenarnya Prabowo per hari ini nggak mungkin berpaling ke yang lain, bahwa kiblat politik Prabowo, teman sejati Prabowo adalah Jokowi, the one and only juga, nggak tergantikan dengan yang lain. Nah ini publik, Bang, tapi saya tidak pernah tahu setelah tanggal 20 Oktober ya. Oke. Karena apapun konstelasi politik akan dinamis. Apapun judulnya, biasanya di negara ini ketua umum partai yang sudah lagi tak jadi presiden, tapi posisi partainya kuat dan strategis, apalagi PDIP menang pileg misalnya, bukan tidak mungkin bahwa PDIP itu menjadi target man dalam tanda kutip ya.
atau menjadi partai politik yang menjadi target yang juga akan diajak kerjasama oleh Prabowo Subianto. Nah, ini Karena ke guys. depan partai-partai pendukungnya ini tidak ada yang bisa menjamin 100% akan tetap loyal, akan tetap harmonis, yang tidak ada gejolak-gejolak di internal. Pemerintahan SBY periode pertama dan periode kedua itu justru banyak partai politik pendukungnya yang muncul sebagai oposisi dari dalam. Banyak kebijakan-kebijakan politik Ya, SBY kan diprotes, terutama oleh ada PKS kejutan kan, Pak ketika guys. muncul kenaikan BBM, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu bukan partai non pemerintah yang protes pertama kali, tapi justru partai dari dalam. Ya, ya, ya. PKS saat itu ya. Oleh karena itu, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, di mana partai-partai ini tidak bisa dipastikan ya sikap politiknya apakah akan tegak lurus dengan presiden terpilih, maka partai-partai di luar pemerintah seperti PDIP itu akan tetap menjadi variabel penting yang akan selalu diperhitungkan oleh presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kalau mau dibagi babakan-babakan politiknya, per hari ini rasa-rasanya kalau kita tafsirkan Prabowo jauh lebih memilih ya Pak Jokowi ya sebagai Hmm, partner setia dan sejatinya, Mm-mm. ya. minimal mungkin sampai Oktober atau kurang lebih sekitar bulan madu ini masih Ya, bisa dijamin ya. setahun 2 tahun dan seterusnya. Tapi ketika ada hubungan yang tidak baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kedatangan teman baru sekalipun mantan rival itu akan disambut secara terbuka oleh Pak Prabowo. Pak, Ya, disitulah ya. PDIP kemudian jadi relevan untuk bisa dibicarakan. Karena apapun di negara ini, posisi ketua umum partai, partai yang kuat apalagi menang pileg, itu akan selalu tetap menjadi magnet untuk terus diajak kerjasama. Oke. Dan ini kalau kita bicara mengenai 20 Oktober itu kan masih 5 bulan ya. Bulan, Ya, masih ya. 5 5 bulan. bulan Masih itu kan jauh, masih banyak panjang. banyak hal bisa terjadi ya dalam politik Indonesia ya. Ya, Oh iya, banyak pasti hal ada bisa kejutan terjadi guys. dan kemungkinan-kemungkinan itu akan, menurut saya, akan mengubah konstelasi politik kita secara Ini guys. drastis di masa yang akan. Oke guys, jadi itu guys yang bisa disampaikan oleh Mas Adi Praitno. Jadi sebelumnya ini Mas Adi Praitno ini sudah pernah membahas soal presidential club guys. Jadi yang menarik dari kata Mas Adi Praitno itu adalah kalaupun para mantan presiden ini tidak bertemu, terutama Megawati, negara ini akan baik-baik saja, aman-aman saja, akan berjalan seperti biasanya. Menurut saya ini keren dan benar banget guys. Dan dari podcast tadi, Mas Adi Praitno itu menyarankan, guys. Jadi lebih baik Pak Prabowo itu terus meningkatkan silaturahim dengan tokoh-tokoh lintas agama dan fokus di dalam kementerian yang sekarang dipimpin. Sepertinya ini jauh lebih bernilai dibanding dengan wacana presidensial club. Pak Prabowo ini memang sudah 3 kali mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Tentunya Pak Prabowo ingin berbuat lebih untuk NKRI ini guys. Pak Prabowo harus bisa membuktikan kepada rakyat dan tidak tergantung kepada orang lain. Mudah-mudahan saja di usia tua beliau ini bisa membuat negara menjadi maju guys. Makmur dan rakyatnya sejahtera. Amin. Jadi inilah politik guys, sangat-sangat dinamis. Apakah beneran kata Mas Adi Praitno akan ada sebuah kejutan-kejutan tanggal 20 Oktober setelah nanti Pak Prabowo dilantik? Lihat saja ke depan, perubahan itu bisa begitu cepat saat peralihan jabatan terjadi. Jadi nanti jangan kaget, semua itu bisa saja terjadi demi untuk mengamankan langkah ke depannya masing-masing guys. Jadi itu guys yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah. Ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.